Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya George Towar Tawakal, masih di channel Fakademi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like channel ini. Channel ini sangat menarik. Kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan akademik maupun pengetahuan-pengetahuan non akademik. Kita masih di kelas teori kelembagaan. Kita juga masih menggunakan bukunya Gabiter tentang institutional teori atau teori kelembagaan sebagai bahan untuk kita mendiskusikan terkait teori-teori kelembagaan yang biasa dikenal di kalangan akademisi. Oke. Saya sebelumnya, kalau kalian belum menonton mengenai apa itu teori kelembagaan lama, bagaimana teori kelembagaan lama direvolusi, kalian bisa menonton video-video saya sebelumnya di channel Fakademi. Karena kalau kalian tidak menonton video-video itu dulu, maka akan kesulitan memahami video kali ini. Karena video kali ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah direvolusi oleh kaum behavioralis dan kaum rational choice terhadap teori kelembagaan lama. Oke, kita sekarang langsung saja membahas mengenai salah satu varian dari teori institutionalism atau teori kelembagaan. Untuk selanjutnya saya akan menyebutnya sebagai teori kelembagaan. Karena apa? Kenapa tidak teori pelembagaan? Karena kata yang tepat untuk institusional atau institusi adalah kelembagaan. Kalau pelembagaan, ada beberapa orang yang kadang menggunakan istilah pelembagaan. Saya rasa kurang tepat, karena pelembagaan itu lebih cocoknya untuk sebagai padanan kata institutionalization, yaitu pelembagaan. Oke, kita kembali. Saya akan menyebutnya sebagai teori kelembagaan. Nah, kali ini adalah salah satu teori kelembagaan bernama teori kelembagaan normatif. Bagaimana argumen-argumen pokok teori kelembagaan normatif ini, dan apa bedanya dengan teori kelembagaan lama, old institutionalism? Oke. Ya, sebelum itu silahkan kalian subscribe dulu guys. Teori kelembagaan normatif ini sangat berbeda guys. Sangat berbeda dari sisi apa yang dianalisis dibandingkan dengan teori kelembagaan lama. Dalam teori kelembagaan lama, yang dianalisis adalah peraturan-peraturan formal, rules. Kalau dalam bukunya Gabiter itu menggunakan istilah rules. Peraturan-peraturan yang memang formal. Dalam teori kelembagaan normatif kali ini, bukan hanya rules, bahkan cenderung fokus pada peraturan-peraturan informal yang tidak formal, peraturan-peraturan yang tidak formal. Nah, kalau dalam bukunya Gabiter disebut sebagai norma dan nilai, norma dan nilai. Jadi ketika sebuah perilaku individu dianalisis, mencoba kita menjelaskan kenapa orang berperilaku seperti itu. Nah, pendekatan kelembagaan normatif ini memberi rambu-rambu bahwa itu disebabkan karena adanya norma dan nilai yang mengikat, yang mempengaruhi perilaku orang tersebut. Itu secara sederhana seperti itu guys. Di dalam pendekatan ini menyebutkan bahwa individu itu tidak atomistik. Tidak atomistik itu artinya dia tidak menjadi unsur yang bebas. Menjadi unsur yang bebas, tidak. Dia berada pada kompleksitas hubungan antara dia dengan orang lain. Antara satu orang dengan satu orang lain. Dia berada pada ruang tersebut. Berada pada ruang kompleksitas interaksi. Berada pada kompleksitas ruang relationship, ruang keterhubungan dengan individu-individu yang lain atau orang-orang lain, ataupun dengan
kebersamaan di antara mereka, kolektivitas di antara mereka. Apalagi ketika orang tersebut itu memiliki beberapa institusi di dalam dirinya. Dia menjadi anggota dari beberapa institusi, bukan hanya satu institusi. Semisal institusi keagamaan, institusi pekerjaan, institusi yang lain. Oke, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana, apa sih definisi institusi. Jadi intinya begini, bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh norma dan nilai yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Jadi tidak benar-benar independen. Manusia tidak benar-benar independen. Sebagai contoh, kenapa kalian memakai pakaian? Karena apa? Itu karena ada nilai dan norma di lingkungan kalian yang mengharuskan kalian memakai pakaian. Bukan kehendak pribadi Anda, silakan dipikirkan. Itu bukan kehendak pribadi Anda, tapi karena Anda merasa malu. Misal, satu contoh, merasa malu dengan lingkungan kalau tidak memakai pakaian. Merasa malu dengan lingkungan. Itu adalah pendekatan kelembagaan normatif. Berarti perilaku Anda memakai baju itu dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang ada di lingkungan kalian. Itu contohnya. Banyak contohnya, silakan kalian cari sendiri. Kita ke subbab apa yang disebut sebagai institusi dalam pendekatan kelembagaan normatif ini. Ini penting guys. Nanti setiap teori kelembagaan, setiap jenis teori kelembagaan akan mendefinisikan institusi secara berbeda-beda. Jadi tidak ada kesepakatan, tidak ada satu definisi yang disepakati bersama mengenai institusi. Jadi di dalam teori kelembagaan sendiri ada variasi-variasi definisi pengertian tentang institusi. Bukan hanya variasi dalam kalimat, tapi memang berbeda mendefinisikannya. Ya, kita kembali ke teori ini dulu, kelembagaan normatif. Ya. Yang disebut sebagai institusi adalah sekumpulan norma, aturan, pemahaman, dan rutinitas. Jadi sekumpulan aturan, sekumpulan norma, aturan, pemahaman, dan rutinitas. Yang terakhir ini menarik guys, rutinitas. Karena lembaga, menurut kelembagaan normatif ini membutuhkan adanya rutinitas. Rutinitas, dia tidak hanya ada dalam sekali saja, tapi ada secara berkelanjutan. Tidak hanya insidental. Contoh, semisal kelembagaan, jadi gini, kalau kalian bertemu dengan seseorang di pinggir jalan, kemudian saling menyapa, selamat pagi. Interaksi antara kalian, antara satu orang tersebut dengan orang yang lain di pinggir jalan itu tidak bisa disebut sebagai kelembagaan. Karena apa? Karena itu hanya sekali. Apakah akan terus seperti itu? Belum tentu. Ya. Kecuali itu sering, sehari 2 kali dan dengan orang yang sama, sehari 2 kali, 3 kali dengan orang yang sama, dan itu terus setiap hari. Maka itu bisa dianggap sebagai kelembagaan. Kalau tidak ada rutinitas, tidak bisa disebut sebagai kelembagaan. Tidak bisa disebut sebagai lembaga, Ya. Jadi jelas, ada norma, sekumpulan norma, aturan, pemahaman, dan rutinitas. Pemahaman di sini merujuk pada semua anggota lembaga harus paham mengenai norma dan aturan yang ada. Kalau tidak paham berarti dia tidak terikat. Tidak bisa dianggap sebagai memiliki keanggotaan penuh dalam institusi tersebut. Kemudian sebentar guys, ke sub selanjutnya. Ini menarik sekali bukunya Gepeter. Dia menjelaskan secara sistematis masing-masing teori kelembagaan. Pertama, dari bagaimana mereka mendefinisikan institusi.
Ya, dan yang kedua ini bagaimana formasi institusinya. Nah, formasi bentuk institusinya seperti apa? Nah, dalam teori kelembagaan normatif ini, lembaga dibentuk dari masyarakat, dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebuah lembaga atau sebuah institusi itu dibentuk dalam bahasa sederhananya adalah dibentuk dari masyarakat. Nah, artinya apa? Lembaga tersebut diadopsi dari masyarakat, khususnya dalam hal nilai-nilai. Tadi sudah jangan lupa bahwa definisi institusi menurut pendekatannya adalah sekumpulan norma dan aturan, rutinitas, pemahaman. Nah, norma dan aturan ini banyak diadopsi dari masyarakat di mana lembaga tersebut dibentuk. Semisal ada sebuah lembaga di masyarakat di mana lembaga tersebut memiliki posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam lembaga tersebut, anggap saja semisal organisasi A. Di dalam organisasi A tersebut ada nilai-nilai dan norma yang sebenarnya diambil atau datang dari masyarakat di mana organisasi A tersebut terbentuk. Nah, salah satunya adalah tidak ada wanita yang menduduki pimpinan. Semisal ini contoh ya guys ya, tidak ada wanita yang menduduki pimpinan di dalam organisasi tersebut. Karena memang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat di mana organisasi tersebut dibentuk itu memang tidak memberikan ruang kepada wanita untuk menempati posisi-posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. Itu semisal. Itu formasinya. Nanti bisa kita kembangkan lagi guys. Ini kita per subbab dulu. Kemudian bahasan selanjutnya adalah mengenai apakah institusi itu, apakah lembaga itu bisa berubah. Bagaimana tingkat kelenturan sebuah institusi. Dalam pendekatan kelembagaan normatif, mereka menggunakan logika tong sampah. The logic of the garbage. Jadi tong sampah, logika tong sampah. Logika tong sampah yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Perubahan adalah hasil dari pertemuan antara aktivitas dan peluang yang ada dalam institusi. Jadi perubahan akan terjadi sebagai hasil dari pertemuan antara aktivitas dan peluang. Nah, hal-hal yang tidak diberi peluang, aktivitas-aktivitas yang tidak match, yang tidak bertemu dengan peluang, itu akan masuk ke tong sampah dan dengan sendirinya akan tereliminir dari perubahan lembaga. Oke. Maksudnya aktivitas itu seperti ini, kegiatan atau perilaku-perilaku yang rutin ada di dalam lembaga tersebut. Nah, maksudnya peluang adalah bagaimana norma memberi peluang, norma dan aturan memberi peluang terhadap adanya aktivitas tersebut. Nah, kalau ada peluang kemudian ada aktivitas, maka akan memunculkan perubahan lembaga. Ini artinya apa? Bahwa lembaga itu bisa diubah, sangat mungkin untuk berubah. Sifatnya lentur. Jadi ketika diberi peluang dan kemudian ada aktivitas-aktivitas, peluang ini adalah berupa penanaman norma maupun aturan-aturan. Norma maupun aturan-aturan yang memberi peluang terhadap adanya aktivitas tertentu. Pertemuan antara peluang dan aktivitas atau respon dari individu inilah yang kemudian memunculkan adanya perubahan institusi. Kemudian reaksi individu dengan institusi. Jadi bagaimana interaksi antara individu dengan lembaga? Nah, dalam pendekatan kelembagaan normatif ini menggunakan logika appropriateness, yakni logika kesesuaian.
lembaga, institusi mendefinisikan apa yang pantas bagi individu atau lembaga atau anggota di lembaga tersebut. Jadi lembaga mendefinisikan apa saja yang pantas untuk anggotanya. Misal, oh ini kamu boleh, ini pantas kamu lakukan, ini pantas kamu lakukan. Itu adalah pekerjaan lembaga, pekerjaan institusi yang memantaskan itu, yang melakukan itu adalah pekerjaan institusi. Kemudian anggota itu hanya menerima itu saja. Anggota atau individu di dalam lembaga tersebut hanya menerima apa yang sudah diatur dalam institusi tersebut. Oh ini yang pantas, ini yang tidak pantas. Dia menjalankan yang pantas, yang tidak pantas akan tidak akan dijalankan. Semisal contoh tadi adalah tentang memakai pakaian itu. Itu memang karena lembaga masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat, memberi norma dan nilai bahwa tidak sopan jika tidak memakai pakaian. Nah, ini berarti tidak memberi peluang kepada kalian untuk tidak memakai pakaian. Nah, dan individu atau anggota sebuah institusi itu hanya mengikuti saja. Mereka tidak punya otoritas penuh, tidak punya otoritas untuk bertindak di luar norma, di luar apa yang sudah diatur oleh lembaga tersebut. Jadi intinya adalah interaksi antara lembaga dan individu adalah lembaga mendominasi perilaku individu. Kemudian terkait dengan desain institusi. Desain institusi di dalam ini menurut pendekatan kelembagaan normatif. Desain institusi itu sulit dijelaskan. Desainnya seperti apa itu sulit dijelaskan. Yes. Di bukunya Guy Peter juga mengatakan seperti itu. Memang sulit untuk mendefinisikan bagaimana desain institusi di dalam pendekatan kelembagaan normatif. Karena apa? Karena masing-masing lembaga itu memiliki template, memiliki desain yang berbeda-beda. Template ini tentu sekumpulan norma, aturan, dan sebagainya itu tadi yang sudah saya sebutkan di depan. Jadi memang template itu apa ya? Desain yang berbeda-beda sehingga sulit untuk dijelaskan, sulit untuk digambarkan bagaimana desain institusi menurut teori kelembagaan normatif. Kemudian berhubungan dengan apakah institusi yang baik? Institusi yang baik itu yang institusi yang bagaimana? Ini menarik guys. Memang setiap teori kelembagaan, setiap jenis teori kelembagaan itu memiliki definisi sendiri mengenai apa sih institusi yang baik itu. The good institution itu yang bagaimana? Lembaga yang baik itu yang bagaimana? Oke. Teori kelembagaan normatif ini melihat bahwa institusi yang baik adalah institusi yang sukses melakukan normative integration. Ya, ini ada istilah normative integration atau integrasi normatif dan creation of collective value, penciptaan nilai-nilai kolektif. Lembaga yang bagus adalah lembaga yang berhasil menyatukan norma-norma yang ada dengan perilaku individu yang ada di dalam lembaga tersebut. Ini dikatakan sebagai lembaga yang baik menurut teori kelembagaan lama. Ini seperti ini. Lembaga yang baik adalah ketika lembaga tersebut memiliki norma dan aturan, norma atau aturan atau nilai, yang kemudian nilai itu berhasil diadopsi, berhasil disuntikkan kepada individu-individu yang menjadi anggota lembaga tersebut. Dan kemudian individu tersebut menuruti aturan-aturan tersebut, menuruti nilai-nilai tersebut,
sehingga sehingga perilaku-perilaku mereka itu kemudian menjadi perilaku yang kolektif, menjadi perilaku bersama di dalam sebuah lembaga. Jadi aturan mempengaruhi perilaku individu, kemudian perilaku individu secara bersama-sama dengan individu yang lain menjadi perilaku kolektif di dalam lembaga tersebut. Nah, jika sebuah institusi berhasil melakukan itu, maka itu dikatakan sebagai institusi yang baik. Apakah ada kelemahan dari pendekatan ini? Sekarang kita berbicara mengenai kelemahan pendekatan ini. Mengabaikan otonomi individu, mengabaikan perilaku-perilaku individu. Memang pendekatan kelembagaan normatif ini tidak mempedulikan bagaimana seseorang itu berperilaku, bagaimana seseorang juga memiliki motif sendiri, bagaimana seseorang juga memiliki keinginan di dalam dirinya masing-masing. Ini tidak terjelaskan di dalam pendekatan, bukan tidak terjelaskan, memang diabaikan, tidak dilihat dalam pendekatan ini. Saya seakan-akan memang manusia tidak memiliki independensi, tidak memiliki kewenangan apapun di dalam institusi. Mereka hanya menjalankan norma-norma yang sudah ada di dalam institusi. Itu pandangan mereka. Kira-kira itu guys, hal-hal yang bisa saya simpulkan dari pembahasan teori kelembagaan normatif di bukunya Guy Peter. Secara lebih detail bisa kalian baca secara langsung karena memang penjelasannya sangat detail sekali. Ada contoh-contoh penelitian yang menjelaskan tentang yang menggambarkan tentang penggunaan teori kelembagaan normatif dalam analisis mereka. Oke. Saya rasa cukup dulu untuk kelas teori kelembagaan ini. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya dengan jenis-jenis teori kelembagaan yang lain. Oke, jangan lupa subscribe channel Fakademik, jangan lupa like. Oke, sampai jumpa di video-video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.